Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hadirnya kita di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Semoga baik-baik ya Bu, semoga sehat selalu di masa yang masih pandemi COVID-19 ini ya ibu-ibu. Dan kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan saum yang nantinya kita akan mendapat pahala yang cukup besar, yang sangat besar, yang melebihi pahala dari amal apapun di bulan yang lain. Nah, disinilah ibu-ibu salah satu tujuan saum yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini adalah sesuai ayat 183 dari surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu bagaimana ibu-ibu? Bertakwa itu adalah kita melaksanakan semua perintah Allah dan menghindari larangannya. Nah, disinilah ibu-ibu kita akan mengkaji satu topik yang berkaitan dengan bagaimana kita menghindari larangan ini. Ibu rahimakumullah, kita bahas ya Bu materi ini. Kali ini saya akan coba membahas tentang satu larangan Allah yang masih umat Islam itu berkecimpung dengannya. Padahal larangan ini adalah termasuk dosa besar. Dan bahkan kalau kita tetap melaksanakannya itu menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Disinilah saya akan coba membahasnya untuk kita berhati-hati, untuk kita dengan niatan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, mau tidak mau, berat atau tidak, itu kita harus hindari, harus jauhi larangan ini. Padahal larangan ini juga sudah menyulitkan kaum muslimin. Bahkan larangan ini juga sudah menyulitkan negara ini untuk bisa maju, untuk bisa membawa rakyatnya pada keadaan yang lebih sejahtera. Apa itu ibu-ibu? Itu adalah riba. Ya ibu-ibu, riba yang sudah menjadi satu dosa yang sekarang kesannya dianggap biasa, lumrah. Padahal Al-Quran begitu tegas melarangnya. Nah, kita akan bahas ibu-ibu, apa riba itu? Apa dalil keharamannya? Bagaimana cara mengatasi untuk menghindari riba? Atau riba yang sudah terlanjur dilaksanakan atau didapati oleh kaum muslimin. Dan bagaimana jika umat Islam ini atau umat manusia ini masih tetap bertahan dengan riba? Apa sanksinya? Nah, kita akan bahas ya ibu-ibu satu persatu tentang riba ini. Ibu-ibu rahimakumullah, apa definisi riba? Riba secara bahasa itu adalah tambahan atau ziyadah.
Sedangkan riba menurut istilah syariah, ar-riba huwa kullu ziyadatin li ahdil muta'aqidaini fi aqdil muawadati min ghairi muqabili au huwa ziyadatu fi maqabilil ajri. Riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti atau kompensasi, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Jadi begini ibu-ibu rahimakumullah, ketika ada hutang piutang, kemudian di dalam Islam ketika ada tambahan yang harus ditambahkan, misalnya hutang 1 juta, kemudian mengembalikannya 1.100.000. Nah 100 itu adalah tambahan tanpa ada penggantinya, karena kan memang ya 1 juta dengan 1 juta gitu ya. Nah yang 100-nya itu adalah tambahan, itulah yang namanya riba. Atau misalnya jual beli dengan kredit, dengan tempo tertentu. Ketika kemudian pada saat temponya tidak mampu membayar, kemudian diperpanjang lagi, kemudian ditambahkan lagi itu harganya, maka itu adalah riba. Atau bahkan riba itu kadang-kadang sebagai tambahan, sebagai pengganti dari waktu. Ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya definisi riba tadi yang sudah dibahas itu adalah gabungan dari 2 definisi riba, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl itu disebut juga riba al-buyu, riba dalam jual beli. Jadi contohnya misalnya ketika tukar menukar uang, ya, misalnya uang 100.000 satu lembar ditukar 5.000 sebanyak 18 lembar. Artinya di situ ada keuntungan 10.000. Nah, keuntungan 10.000 itu adalah riba fadl. Jadi hati-hati ya Bu ya, kalau tukar menukar uang itu mau uangnya yang 1 lembar besar dengan recehan itu jumlahnya harus sama. Kalau itu beda berarti di situ ada riba. Yang kedua riba nasi'ah. Ini disebut juga riba ad-duyun, yaitu riba dalam utang piutang. Ya, misalnya dengan meminjam uang, kemudian pengembaliannya dilebihkan, tadi itu ya tambahan yang diberikan pada saat membayar hutang itu adalah riba nasi'ah. Jangan disepelekan ya ibu-ibu, walaupun misalnya tambahannya itu berupa sayur 1 mangkok gitu ya. Misalnya ada ibu-ibu yang meminjamkan hutang, kemudian ketika dikembalikan ada tambahannya sayur 1 mangkok. Nah itu bisa jadi riba ibu-ibu. Atau bahkan jasa, karena sudah dipinjami uang, berikutnya diberi kemudahan untuk diantarkan pulang dengan kendaraan. Nah itu diberi jasa, itu bisa riba. Jadi hati-hati ya Bu-ibu, kecuali memang sudah terbiasa sebelum terjadinya hutang atau pinjam uang, nah itu sudah terbiasa saling memberi, nah itu bukan riba. Tapi kalau itu adalah pemberian karena hutang, nah itu adalah riba. Jasa karena sudah dihutangi itu adalah riba. Ibu-ibu rahimakumullah, ada penjelasan lain tentang riba. Ini berkaitan tentang riba fadl ya Bu ya. Ini dalam satu hadis disebutkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'i dahabi bidahabi wal fiddati bil fiddah wal burri bil burri wa syairi bis syairi wa tamri bit tamri wal malhi bi melhi illa sawaan bisawain ainan bi ainin faman zada au izdada faqad arba
faraddan nasu ma akhadu. Sahih Muslim. Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, ini semacam gandum, syair dengan syair, ini juga jenis gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, illa kecuali sawaan bisawain, sama dan sepadan. Jadi kalau tukar emas nggak boleh beda. Yang ini misalnya karena karatnya tinggi 5 gram, yang ini karatnya rendah 10 gram nggak boleh. Mendingan dibuat sama dulu, baru ditukar. Tapi kalau memang benar-benar mau menukar emas ya harus sama, sawaan bisawain. Ainan bi ainin harus sejenis. Kemudian faman zada disebutkan di sini. Kemudian juga kontan ya, ada secara kontan. Faman zada, maka siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Maka manusia dilarang untuk mengambilnya. Termasuk kalau di nas lain kan yadan biyadin, tangan dengan tangan, artinya ada penyerahan pada saat itu. Nggak boleh ketika seseorang misalnya membeli emas itu jeda waktu, harus pada majelis yang sama emas diserahkan, uang diserahkan. Karena kalau tidak, emas, perak ini termasuk apa yang dianggap barang riba. Jadi harus mengikuti apa kata Rasulullah. Kalau untuk barang yang sejenis itu harus sama takarannya. Kalau untuk barang yang beda jenis boleh berbeda, tapi syaratnya juga harus kontan. Ya dan biyadin, ada penyerahan pada saat itu juga. Begitu ya ibu-ibu. Penjelasan hadis tadi ya ibu-ibu rahimakumullah. Pertama ada 6 jenis barang ribawi, yaitu emas, perak. Nah, emas dan perak ini dikonversikan ke uang pada saat ini. Gandum, juawut, kurma, dan garam. 6 ya. Kemudian yang kedua, jika barang ribawi ini sejenis dipertukarkan, harus sama dan setimbang. Jika uang kertas nilainya juga harus sama, baik itu uangnya ribuan misalnya atau recehan. Yang kedua harus kontan, tidak boleh dikreditkan. Jadi kalau kita tukar uang ya pada saat itu masing-masing penyerahan uang, nggak boleh yang satu sudah menyerahkan, yang satu ditunda untuk waktu yang berbeda. Nah ini sudah masuk riba. Ya, jadi harus karena ini termasuk barang riba dan harus tangan ke tangan, ya dan biyadin. Kemudian berikutnya yang ketiga, jika barang riba ini ditukar tidak sejenis, maka itu boleh suka sama suka, tapi tetap harus kontan dan harus ya dan biyadin, harus dari tangan ke tangan, nggak boleh hanya satu pihak saja. Ibu-ibu rahimakumullah, riba itu termasuk perkara yang diharamkan. Dalilnya apa ibu-ibu? Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini jelas Allah itu dengan tegas sekali mengatakan wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Allah itu benar-benar tanpa tedeng aling-aling menyebutkan harrama riba, mengharamkan riba. Bahkan kita diminta untuk berhenti. Cukup dengan uang pokoknya saja, ya, pokoknya saja, tinggalkan riba. Bahkan di akhir ayat ini, waman ada, barang siapa yang mengulangi, faulaika ashabun nar. Jelas-jelas Allah itu sudah mengancam, merekalah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat ini sangat jelas sekali tentang keharaman riba. Begitu ya ibu-ibu. Ibu-ibu rahimakumullah. Kalau tadi ayat Al-Quran yang mengharamkan riba, sekarang dalilnya dari hadis Rasulullah. Di antaranya disebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 dirham riba yang dimakan seseorang sedang dia tahu bahwa itu riba, lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan Bu, 1 dirham riba. 1 dirham itu diperkirakan sekarang cuma sekitar 50.000. Itu hanya 50.000 ibu, kelebihannya itu dianggap sebagaikan 36 kali berzina dosanya. Ya Allah ibu, naudzubillah min dzalik. Kemudian di hadis Nabi yang lain Rasulullah bersabda, jika telah merajalela zina dan riba di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka mendapat azab Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Mengerikan ya Bu hadisnya. Masih ada hadis yang lain ibu-ibu. Di sini Rasulullah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yaitu pengambil riba, pemberi riba, penulis riba, dan 2 saksinya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sama. Jadi ingat ya Bu, bukan hanya yang memberikan, bukan hanya yang menerima, tapi penulisnya, bahkan 2 orang saksinya. Ketika terjadi transaksi hutang piutang dengan riba, saksinya dia juga dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Muslim. Ada lagi Bu hadis yang mengerikan. Riba salah satu wasaba'una baban. Riba mempunyai 73 macam dosa. Jadi tingkat-tingkatannya itu sampai 73 macam dosa. Yang paling ringan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti laki-laki yang menikahi atau berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu yang paling ringan ibu-ibu. Bisa dibayangkan tingkatan-tingkatan 73 yang tingginya seperti apa. Makanya kenapa dari sini dikatakan bahwa riba itu adalah dosa besar. Karena luar biasa mengerikan ancaman-ancaman dosanya, laknatnya. Bahkan disejajarkan dengan berzina. Tadi 36 kali zina, bahkan ini seperti anak laki-laki dengan ibunya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu,
Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau kita ingin ridho dari Allah, kita ingin disebut sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, mau tidak mau harus meninggalkan riba, meninggalkan tambahan dari hutang piutang atau jual beli. Hindari segala sesuatu yang memang di situ ada riba. Misalnya ya ibu-ibu, ketika kita pinjam uang di bank, di situ pasti ada tambahan, nah itu riba. Walaupun atas nama apapun. Kemudian simpan pinjam di koperasi, itu kan juga ada kelebihannya ya ibu-ibu, itu riba. Dan aktivitas yang lain, denda ibu, ketika kita ada pembayaran, usahakan kita tepat waktu, karena kalau kita terlambat ada denda. Nah di situ denda itu adalah juga termasuk riba. Nah ibu-ibu, kalau kita sebagai hamba Allah yang ingin selalu diridhoi Allah, maka kita lihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ini, maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagi kamu pokok harta kamu. Kamu tidak dianiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi kita hanya berhak uang pokoknya saja. Karena riba itu adalah suatu tambahan, jadi harus kita hindari. Memang sekarang ini subur karena ini adalah ekonomi yang ada saat ini adalah sistem kapitalis yang memang kuncinya adalah riba. Yang dikejar dari perekonomian sistem kapitalis itu adalah riba. Beda dengan Islam. Islam itu hutang piutang itu menjadi satu hubungan sosial yang di situ bukan untuk mencari keuntungan, tapi di situ adalah untuk menolong saudaranya yang membutuhkan. Disitulah diberi bantuan, bukan untuk uang itu dijadikan komoditi, hutang piutang itu menjadikan komoditi, ya ibu-ibu, seperti itu. Ibu-ibu rahimakumullah, demikian pembahasan tentang riba, apa itu definisinya, bagaimana dalil keharamannya, dan bagaimana ancaman Allah ketika mempertahankan riba. Semoga kita bisa mengamalkan ini, menghindari riba ini, mumpung Allah masih memberikan kehidupan pada kita, masih memberi umur pada kita. Kita beristighfar dengan sesuatu yang sudah pernah kita misalnya melakukan riba ini yang sudah lampau dan kita tidak mengulanginya lagi. Dan ingat ya ibu, ketika kita tetap mempertahankan riba, kita itu bagaikan menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Tentu kita tidak akan mau melakukan itu, karena Allah lah yang memiliki surga, sedangkan kita ingin mendapatkan surga itu, tapi kok kita memerangi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya ibu-ibu, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.